Dia tidak pernah mengeluh apapun kepada saya. Virginia itu istri yang sangat luar biasa. Benar-benar istri yang soleha. Dia berkhidmat pada saya dari mulai bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Ya Allah, tidak ada wanita yang seperti dia, ya Allah. Kang Saiful, wajar seorang manusia bersedih apabila kehilangan seseorang yang dikasihinya. Saya, Anda, dan kita semua bisa saja merasakan hal yang sama. Allah sendiri juga tidak melarang seorang hamba bersedih ketika dia kehilangan seseorang yang paling dia cintai. Bahkan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW pun bersedih. Beliau menangis, meneteskan air mata, dan ini disaksikan oleh para sahabat ketika beliau ditinggalkan oleh istri tercinta beliau yang sangat dibanggakan, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Artinya boleh saja dan sah-sah saja, tapi yang menjadi masalah adalah apabila kesedihan itu menjadi sesuatu yang berlebihan sehingga menjadi sebuah kejahiliahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang ketika sahabat itu menangisi istrinya yang telah meninggal dengan cara yang sangat berlebihan. Dia berteriak-teriak, lalu kemudian menarik-narik baju istri yang sudah meninggal itu. Lalu hadirlah hadis, lisan Nabi melontarkan kalimat man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang kelakuannya seperti sebuah kaum, maka dia dianggap bagian dari kaum itu sendiri. Dan kaum jahiliyah melakukan hal tersebut sehingga dilarang oleh Nabi. Jadilah seorang mukmin yang ridha dan tawakal atas segala kehendak Allah. Bolehlah dan wajarlah seorang manusia bersedih, tapi jangan berlebihan. Karena ketika kita berlebihan, itu bisa membuat kita menjadi lalai, melalaikan diri kita dan menutupi iman kita, sehingga membuat kita lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya. Nah, ini uang lebihnya. Nih. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Kamu berani pulang sendiri ya? Udah biasa, Bang. Mantap. Hati-hati ya. Ya. Sam, aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tanya yang banyak. Kalau misalnya sebelum menikah aku meninggal? Batu? Kamu apaan sih ngomongnya? Ya, aku pasti akan berdoa. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang buat Marwah ya Allah. Sebelum dia menikah, jangan meninggal dulu ya Allah. Amin. Kalau misalnya sesudah menikah aku meninggal? Waduh, Allah, kamu ngomongnya meninggal mulu. Ya, lagian kamu tega banget. Aku nggak mau jadi duda seumur hidup. Enak aja. Kamu tahu kan, Bang Saiful Jamil sama Kak Virginia? Mereka itu belum lama menikah. Tapi Kak Virginia meninggal. Kalau misalnya aku kayak gitu gimana? Kalau aku mah nggak mau nikah lagi. Yakin? Yakin Syifa. Asal kamu tahu. Marwah pasti nungguin aku di surga. Terus pasti dia perhatian banget sama aku. Gombal. Hah? Bukannya wanita suka ya kata-kata gombal, Syifa? Betul, Marwah. Kayak gitu tuh orang lagi jatuh cinta. Kalau lagi sakit karena cinta, gimana tuh? Biasa aja tuh. Aduh. Yaudah ya Syifa, kita masuk aja. Nih. Makasih ya, San. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Kalau dilihat-lihat, kasihan juga sih, Fah. Aku juga nggak tega sih, tapi dia yang nyuruh. Bang Saiful, saya mungkin tidak bisa mendebak-nebak bagaimana perasaan Bang Saiful. Tapi setidaknya ketika saya coba untuk berkontemplasi sedikit, ada beberapa kesedihan yang mungkin terasa dan membuat saya juga ikut haru. Tapi ingat Bang Saiful, ada sesuatu yang seharusnya membuat Bang Saiful bangga, yaitu almarhumah mendiang istri Bang Saiful itu wafat dengan status syahid. Syahid itu ada 3, Bang. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat.
syahid dunia dan akhirat adalah mereka yang mengangkat senjata, mereka yang berangkat ke peperangan. Ketika Islam ini diinjak, ditantang, diperangi. Mereka kufar-kufar yang harabi, yang memerangi Islam. Lalu kemudian lahirlah seorang mujahid, turun ke lapangan, mereka dengan semangat juang yang tak terbantahkan lagi. Mereka turun ke medan perang, lalu kemudian mereka gugur. Saat itu mereka mendapatkan predikat yang mulia, yaitu mati syahid. Syahidnya dunia akhirat. Mereka berjuang di dunia dan mereka mendapatkan kemuliaan di akhirat. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang wafat dalam syahid dunia akhirat, dia tidak usah dimandikan. Dia dikuburkan dengan keadaan seadanya, dengan bajunya apakah itu terkoyak atau tidak, dengan keadaan tubuhnya luka ataupun berdarah sekalipun. Kelak darah itu yang akan menjadi saksi di akhirat. Kelak baju yang terkoyak itu yang akan menjadi saksi di akhirat. Syahid yang kedua adalah syahid dunia. Mereka yang berperang di jalan Allah, mereka yang membela agama Allah, mereka mengangkat senjata turun ke medan perang, tapi mereka berperang, dia berstatus sebagai seorang tentara yang digaji oleh negara. Dan yang ketiga, Bang Saiful, ini yang layak Bang Saiful catat. Syahid akhirat. Syahid akhirat adalah mereka yang wafat atau mati karena dibunuh secara kejam, dizalimi orang lain sehingga lepas nyawanya, atau orang yang meninggal dunia karena kecelakaan yang teramat sangat dahsyat sehingga bisa merenggut nyawa seseorang tersebut. Termasuk di antaranya kecelakaan yang terjadi kepada almarhumah, juga kalau mungkin terjadi pada seseorang yang meninggal karena tertimbun tanah longsor, atau orang yang meninggalnya karena tenggelam. Mereka yang mengalami kejadian-kejadian tersebut di atas adalah mereka yang bergelar mati syahid akhirat. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan siksa kuburnya, atau bahkan dihindarkan dari siksa kubur, atau bahkan diselamatkan dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan sidang di alam kubur, atau mendapatkan kemuliaan yang teramat sangat dahsyat. Hisab mereka diringankan sehingga makin besarlah peluang bagi mereka lebih mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Wah, kalau Bang Maruk nggak bakalan syahid matinya tuh. Matinya aja kesambar petir. Waduh, Maksud ente apa, Be? Songong ente, sengah ente. Tuh kan, gimana orang mau mati syahid? Mulutnya aja nggak pernah dijaga.